Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adli Al-Ghifari dari kelas 10-2. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 12 Palembang. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aspek ekonomi dan aspek hukum dari produk informatika. Sebelum saya menjelaskan materi mengenai aspek ekonomi dan aspek hukum dari produk informatika, saya akan membahas sedikit mengenai sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Komputer telah mengalami perkembangan selama 5 generasi. Dimulai dari generasi pertama pada tahun 1941 sampai 1952. Komputer generasi pertama memiliki ciri khas yaitu ukuran yang sangat besar karena disebabkan pada masa itu komputer menggunakan tabung vakum sebagai sirkuit dan silinder magnetik sebagai memori. Pada generasi kedua, pada tahun 1952 sampai 1958, tabung vakum dan silinder magnetik digantikan oleh transistor yang menyebabkan ukuran komputer generasi kedua lebih kecil dari komputer generasi pertama. Komputer generasi kedua hanya dapat digunakan oleh instansi dan masih belum bisa diproduksi secara massal. Kemudian, pada generasi ketiga, pada tahun 1958 sampai dengan 1970, komputer generasi ketiga telah ditemukannya IC atau Integrated Circuit untuk menggantikan transistor. Pada komputer generasi ketiga telah menggunakan bahasa tingkat tinggi, dan juga komputer generasi ketiga pengguna telah dapat berinteraksi dengan menggunakan keyboard. Selanjutnya, pada komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai dengan 1980, komputer pada masa ini telah berubah ukuran sirkuitnya dan komponen elektronik komputer menjadi lebih kecil dengan performa semakin baik. Dan pada komputer generasi kelima pada tahun 1980 sampai dengan sekarang merupakan era kemajuan komputer dan manfaatnya lebih meluas dalam seluruh bidang kehidupan manusia. Komputer generasi kelima mampu menyelesaikan tugas secara paralel. Contohnya komputer, desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Setelah mengetahui perkembangan sejarah komputer, saya akan menjelaskan aspek ekonomi dan aspek hukum dari produk informatika. Aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, produk informatika mengalami perkembangan yang signifikan mulai dari penemuan pertama komputer, misalnya IBM, Hitachi, Univac. Kemudian lahirlah PC atau personal computer dan diikuti laptop, tablet, serta handphone. Seiring dengan berkembangnya industri di bidang perangkat keras, industri di bidang perangkat lunak juga berkembang. Anak-anak muda yang kreatif menumbuhkan perusahaan-perusahaan dari garasi yang melahirkan perusahaan raksasa di bidang teknologi informasi seperti Microsoft, Apple, Google, dan Facebook. Perubahan produk informatika dari aspek ekonomi. 1. Semakin baru produk informatika, maka harganya semakin mahal. 2. Semakin lengkap kemampuan dan fitur suatu produk informatika, maka harganya juga semakin mahal. 3. Produk informatika yang mudah dan nyaman digunakan akan memiliki value lebih tinggi dan banyak digunakan. 4. Banyak perusahaan rintisan yang berbasis pada penyediaan layanan informatika. Kelima, produk informatika modern memberikan solusi dari permasalahan bidang ekonomi serta menggantikan bentuk transaksi konvensional. Aspek hukum. Produk informatika memiliki aspek hukum berdasarkan hak kekayaan intelektual. Salah satu produk informatika yaitu perangkat lunak. Sayangnya, karena bentuknya yang berupa benda digital, perangkat lunak lebih mudah untuk diperoleh melalui cara yang tidak legal atau benar secara hukum, atau dengan istilah umumnya ialah melalui pembajakan. Perlu ditekankan bahwa melakukan pembajakan perangkat lunak itu tindakan melawan hukum.
Jenis lisensi perangkat lunak. Ada beberapa jenis lisensi perangkat lunak sebagai berikut. A. Lisensi komersial. Lisensi komersial adalah lisensi yang bersifat paling restriktif atau mengikat. Sesuai namanya, lisensi ini biasanya diterapkan untuk perangkat lunak yang berbayar, seperti sistem operasi, pengolah kata, pengolah gambar, dan lain-lain. B. Lisensi gratis atau freeware. Sebagian perangkat lunak mungkin disediakan secara gratis dan dapat diunduh serta diinstal dari sebuah sumber tertentu yang disediakan oleh penggunanya. C. Lisensi open source. Lisensi open source adalah lisensi yang memperbolehkan pengguna untuk tidak hanya menggunakan perangkat lunak tersebut, tetapi juga untuk melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode program yang digunakan perangkat lunak.